Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang lebih menyakitkan dari kemiskinan? Pengkhianatan dari orang yang pernah bersumpah akan melindungimu. Tapi, bagaimana jika yang dikhianati ternyata tahu semuanya lebih dulu? Sebelum kita mulai, kalian dari mana aja nih? Komen di bawah ya. Dan kami doakan yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Sinar mentari pagi menyelinap lewat sela-sela genteng rumah kontrakan Reyot yang nyaris roboh di salah satu gang sempit kawasan Jakarta Timur. Di dalam rumah kecil itulah, Fitri, wanita muda berusia 25 tahun, bangkit dari tidurnya. Dengan gerakan pelan, ia melipat sajadah usai salat subuh, lalu menuju dapur kecil yang hanya cukup untuk satu orang berdiri. Segelas air putih ia minum perlahan, menelan rasa sepi yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Fitri bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga kaya. Tugasnya dari pagi sampai malam, membersihkan lantai marmer 3 lantai, mencuci piring-piring porselen mahal, menyetrika baju-baju branded majikannya, bahkan ikut mengasuh anak mereka saat dibutuhkan. Setiap hari, ia membawa pulang Rp1.200.000 per minggu, jumlah yang harus cukup untuk bayar kontrakan, makan, dan biaya hidup. Namun, Fitri tidak pernah mengeluh. Yang ia cintai, satu-satunya yang membuatnya bertahan, adalah Fadil, suaminya. Pria yang dulu membuat hatinya berdebar karena kelembutan sikap dan tutur katanya. Mereka menikah setahun lalu, dalam kondisi sangat sederhana. Tak ada pesta. Hanya akad nikah di musala kecil, dengan saksi seadanya. Dulu, Fadil tampak baik, tapi semua berubah perlahan. Kini, Fadil jarang pulang. Jikapun datang, ia hanya untuk tidur sebentar, mengambil uang, lalu pergi tanpa banyak bicara. Wajahnya sering murung. Kadang marah tak jelas. Kadang menyalahkan keadaan. Aku laki-laki, Fit. Masa aku harus hidup begini terus, numpang makan dari istri yang jadi babu orang? Kata Fadil suatu malam, melempar dompet kosong ke meja. Fitri hanya menunduk. Aku kerja, deal, siang malam, buat kita. Kerja? Itu bukan kerja, Fit. Itu ngejilat sepatu orang kaya. Kamu pikir aku nggak malu ngakuin istriku pembantu? Fitri menggenggam sudut kainnya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap diam. Karena hatinya terlalu penuh untuk sekadar menangis. Hari demi hari berlalu. Fadil makin jarang pulang. Suatu ketika, ia pergi dan tak kembali. Fitri mencoba menghubungi. Telepon tak dijawab, pesan dibaca tapi tak dibalas. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Sampai akhirnya, di hari Minggu pagi, saat sedang menyapu halaman rumah majikannya, seorang tamu datang dengan mobil mewah. Seorang wanita cantik keluar dari dalam mobil, mengenakan kacamata hitam dan tas bermerek mahal. Fitri terdiam. Wanita itu terasa familiar. Tapi ia tak bisa langsung mengingat. Ternyata, dia adalah Sheila. Seorang klien majikannya, yang dulu sering datang dan sering memuji masakan Fitri saat Fitri diminta memasak. Sheila, masuk yuk, sapa nyonya rumah. Sheila melirik Fitri sejenak. Matanya menyipit. Bibirnya tersenyum tipis, penuh ejekan. Saat itu, Fitri hanya menganggapnya sikap biasa dari orang kaya. Namun malamnya, saat membuka media sosial dengan ponsel lamanya, Fitri menemukan foto yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Pernikahan Fadil dan Sheila. Foto itu diambil di ballroom hotel bintang 5. Fadil berdiri gagah memakai jas putih. Di sampingnya, Sheila tampak anggun dengan gaun pengantin berpayet mahal dan mahkota kecil di kepala. Captionnya, "Finally, menikah dengan seseorang yang bisa membawaku ke level kehidupan lebih tinggi. No more masa lalu. Only kemewahan." Ratusan komentar memuji. Puluhan mengucapkan selamat. Tapi hanya satu komentar dari akun tak dikenal yang membuat Fitri terdiam. Kamu tahu dia masih punya istri, kan? Fitri menutup ponselnya perlahan. Tangannya gemetar. Napasnya tak beraturan. Bukan karena patah hati, tapi karena pengkhianatan yang begitu telanjang, begitu terang-terangan, seperti menampar wajahnya di depan umum. Beberapa hari kemudian, ia kembali bertemu Sheila di rumah majikannya. Sheila kembali datang.
Tapi kali ini, bukan hanya sebagai tamu. Ia tampak akrab dengan tuan rumah, membicarakan peluang bisnis, bahkan menyebut dirinya sebagai istri dari pengusaha muda, Fadil Hamzah. Fitri yang sedang mengepel, hanya menunduk. Namun saat Sheila lewat di depannya, ia berbisik cukup dekat. Sayang banget ya, dulu Fadil cuma kebuang-buang waktunya buat kamu. Untung dia sadar siapa kamu sebenarnya. Fitri tak menjawab. Hatinya bergetar. Tapi sekali lagi, ia memilih diam. Karena dalam diam itu, perlahan ia mulai menyusun rencana. Ia tahu, Tuhan sedang menyaksikan semuanya. Dan ia pun mulai mencari tahu. Siapa sebenarnya Sheila? Apa pekerjaan Fadil sekarang? Dari mana asal kekayaan mendadak mereka? Semua dimulai dari rasa sakit yang tidak dipamerkan, tapi diam-diam ditelusuri. Karena bagi Fitri, tidak ada yang lebih berbahaya daripada perempuan yang terluka, namun tetap tersenyum. Hari itu, matahari terik memanggang langit Jakarta. Jalanan sempit di kampung padat penduduk itu terlihat seperti biasa. Anak-anak bermain layangan, ibu-ibu menjemur pakaian, dan suara pedagang gorengan bersahutan. Namun, suasana mendadak berubah ketika sebuah mobil sport merah berhenti di ujung gang. Suara mesinnya bergemuruh nyaring, membuat semua mata langsung menoleh. Dari dalam mobil, turun seorang wanita cantik dengan gaun ketat berwarna emas mengilap, sepatu hak tinggi, dan kacamata hitam besar. Di belakangnya, turun seorang pria mengenakan jam tangan mahal, kemeja putih berdasi longgar. Wajahnya Fadil. Beberapa tetangga saling berbisik. Ada yang ternganga, ada pula yang berbisik sinis. Bukannya itu suaminya Fitri? Yang itu, istrinya baru. Hadeh, kok dateng ke sini sih? Di tengah kehebohan itu, Fitri yang sedang mencuci baju di bak mandi depan rumahnya, menoleh. Air sabun menetes dari jemarinya yang kurus. Matanya membeku. Napasnya tertahan. Fadil dan Sheila berjalan menghampiri. Langkah mereka mantap, wajahnya penuh keangkuhan. Masya Allah, kamu masih tinggal di tempat kayak begini, Fit? Ujar Sheila dengan suara lantang, seolah sengaja ingin didengar semua orang. Fitri diam. Ia berdiri pelan, mengelap tangannya. Fadil ikut menyeringai. Astaga, kamu bahkan masih cuci baju manual? Waduh, padahal dulu kamu ngotot banget kan, ngurusin rumah tangga. Tapi ternyata ya, kamu cuma cocok jadi pembantu selamanya. Beberapa tetangga mulai berkerumun. Suasana makin gaduh. Fitri tetap tenang. Tapi senyum pahit mulai muncul di wajahnya. Sheila kemudian membuka pintu bagasi mobilnya. Mengangkat sebuah koper berukuran besar dan meletakkannya di depan kaki Fitri. Kau tahu, Fit, hidup itu pilihan. Dan kami, memilih hidup mewah, ucap Sheila sambil membuka koper itu perlahan. Isinya, lembaran uang tunai yang tersusun rapi. Miliar demi miliar. Berkilau di bawah sinar matahari. 100 miliar. Uang segar. Bayangkan, Fit, kalau aku tetap di posisi kamu, mungkin aku masih harus bangun pagi buat nyapu rumah orang. Tapi aku pintar. Aku tahu cara naik kelas. Ejek Sheila dengan tawa yang menusuk. Fadil menimpali. Dan kamu tahu apa, Fit? Aku nggak pernah menyesal selingkuh. Nggak salah kan aku cari yang lebih layak. Daripada hidup bareng cewek gembel kayak kamu. Suara tawa mereka membelah udara. Beberapa tetangga tertawa kecil. Sebagian menggelengkan kepala. Sebagian lagi hanya terdiam tak percaya. Fitri memandang mereka berdua. Tidak ada air mata. Tidak ada emosi meledak. Hanya senyum tipis. Sudah selesai? Tanyanya lembut. Sheila mendengus. Belum. Aku cuma mau pastiin kamu sadar. Kamu bukan siapa-siapa. Jangan berharap Fadil akan menyesal. Apalagi balik ke kamu. Fitri menatap koper itu. Lalu menatap mata Fadil. Uang segini besar. Hanya untuk pamer ke orang yang katanya tidak berarti? Lucu ya. Fadil tertawa. Ini bukan pamer. Ini perayaan. Perayaan lepas dari hidup miskin yang menyedihkan. Kalau begitu, kata Fitri pelan, tunggu sebentar di sini. Ia berbalik masuk ke dalam rumahnya yang sempit. Gang kembali hening. Wajah Sheila berubah.
Seolah meremehkan reaksi Fitri yang tidak meledak-ledak. Tak sampai 5 menit, Fitri keluar lagi. Di tangannya ada sebuah map berwarna merah dan sebuah flash disk kecil. Ini hadiah dariku. Nggak sebesar 100 miliar. Tapi, nilainya bisa jauh lebih dahsyat. Fadil mengernyit. Sheila tertawa. Hadiah? Dari kamu. Lihat saja nanti, jawab Fitri. Ia menyerahkan map itu ke pria asing yang berdiri di sisi gang, yang ternyata sejak tadi memperhatikan semuanya. Pria itu mengenakan jas dan kacamata hitam. Tak banyak yang sadar kalau pria itu adalah investor utama dalam bisnis startup milik Fadil. Fitri menyodorkan flash disk dan berkata dengan tenang. Di dalamnya ada dokumen transaksi keuangan Fadil yang dicuri Sheila. Ada rekaman pembicaraan Sheila dengan kekasih gelapnya, Adit. Juga ada bukti bahwa uang 100 miliar ini bukan hasil kerja keras Fadil, tapi hasil manipulasi, penipuan, dan penggelapan. Semua mata langsung menoleh ke Sheila. Wanita itu panik, wajahnya memucat. Fitri, kamu. Aku pernah jadi pembantu di rumah orang kaya. Tapi aku tidak pernah kehilangan akal. Dan aku tidak pernah kehilangan kehormatan, ucap Fitri, tegas. Pria berjas membuka map, memindai cepat. Wajahnya langsung serius. Ini cukup, katanya. Kami akan bertindak hari ini. Sheila mendadak berteriak. Fadil, jangan dengar dia. Dia bohong. Tapi Fadil justru terpaku. Mulutnya terbuka, wajahnya kosong. Dan dalam sekejap, Sheila naik ke mobil dan kabur sendiri, meninggalkan koper uang dan Fadil berdiri sendirian. Ditertawakan oleh nasibnya sendiri. Tetangga-tetangga mulai bergumam pelan. Ada yang menertawakan, ada yang menggeleng ngeri. Sementara Fitri berdiri tenang. Tanpa air mata. Tanpa amarah. Karena hari itu, penghinaan dibalas bukan dengan teriakan, tapi dengan kebenaran. Koper uang tunai itu masih terbuka di atas tanah. Fadil berdiri mematung. Wajahnya pucat, seolah tubuhnya tak lagi memiliki darah yang mengalir. Sheila sudah pergi dengan cepat, tanpa menoleh sedikitpun. Meninggalkan Fadil dan kebanggaannya yang runtuh dalam waktu hitungan menit. Sementara itu, pria berjas yang menerima dokumen dari Fitri kini berdiri di samping mobilnya, sibuk menelpon seseorang. Kita lanjutkan tindakan. Segel semua aset milik PT Fadil Digital Vision. Ya, termasuk properti dan kendaraan atas nama istri, Sheila Nurlaila. Fadil tersentak. Tunggu. Siapa kamu? Pria itu menoleh, melepas kacamatanya, lalu memperkenalkan diri. Arya Mahendra. Pemilik saham terbesar di perusahaan yang kamu bangun bersama tim saya. Yang kini, kamu rusak karena kelalaian dan kerakusan. Ini semua fitnah. Fitri ngarang semua. Teriak Fadil, panik. Suaranya pecah, tangan gemetar. Fitri melangkah maju, berdiri di hadapan Fadil. Ia mengeluarkan satu benda kecil dari saku bajunya, sebuah rekaman suara dari ponsel tua. Dengar ini, katanya tenang. Lalu ia memutar rekaman itu. Di antara suara bising latar, terdengar jelas suara Sheila tertawa bersama seorang pria. Tenang aja, Dit. Fadil tuh gampang dibodohi. Aku bilang aja perlu modal. Dia langsung transfer. Dia nggak tahu aku pakai duitnya buat beli apartemen kita. Nggak lama lagi, duitnya habis. Aku cabut. Suasana seketika beku. Wajah Fadil memucat total. Ia seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Lututnya lemas, dan ia nyaris terjatuh. Aku gak tahu. Dia selingkuh. Gumam Fadil terbata. Fitri menatapnya tanpa amarah. Justru iba. Sudah lama. Bahkan saat kamu masih di rumah kontrakan ini, dia sudah bersama Adit, ucap Fitri lembut. Fadil terduduk. Suaranya pelan, penuh getir. Jadi, selama ini aku cuma dimanfaatkan. Seperti aku dulu, jawab Fitri pelan. Tak butuh waktu lama, kabar tentang Sheila menyebar luas. Media sosial, portal berita, dan bahkan grup-grup WhatsApp pengusaha ramai membahasnya. Sheila ternyata bukan hanya wanita matre biasa. Ia memang dikenal sebagai pemangsa investor, mengincar pria-pria kaya,
lalu menggiring mereka masuk dalam jebakan asmara dan penipuan keuangan. Rekaman yang Fitri berikan diserahkan ke media oleh Arya Mahendra. Perusahaan Fadil disegel karena laporan penggelapan dana yang dilakukan atas nama istrinya. Rekening dibekukan. Properti disita. Semua bisnis kerjasama dihentikan. Lebih buruk lagi, Sheila tidak bisa ditemukan. Beberapa sumber menyebut ia kabur ke luar negeri bersama Adit, membawa sisa uang yang bisa ia ambil sebelum kabur dari rumah mewah mereka. Di saat semua runtuh, Fadil kembali ke tempat yang dulu ia tinggalkan, rumah kontrakan sempit Fitri. Ia datang tanpa mobil, tanpa jam tangan mahal, tanpa istri cantik. Yang tersisa hanya celana jeans lusuh, wajah penuh kerutan cemas, dan tatapan kosong. Pagi itu, Fitri sedang menyapu halaman. Saat melihat sosok di ujung gang, ia tahu orang itu datang bukan untuk menyombongkan apa-apa. Fitri, panggil Fadil lirih, nyaris seperti bisikan. Fitri berhenti menyapu. Wajahnya tenang. Aku salah. Bodoh. Aku terlena. Fitri mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam. Masuklah. Aku buatkan teh. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di dalam. Fadil menatap ke dinding-dinding rumah sempit itu. Masih sama seperti dulu. Tapi suasananya terasa jauh berbeda. Fitri menyodorkan teh hangat. Ia duduk di seberangnya, tidak terlalu dekat. Aku datang bukan mau minta maaf. Aku tahu, gak ada maaf yang bisa menghapus semua luka yang aku kasih ke kamu, ujar Fadil lirih. Fitri hanya menatap. Tenang. Aku cuma mau bilang, aku menyesal. Aku salah. Kamu satu-satunya orang yang tulus mencintaiku. Tapi aku malah buang kamu seolah kamu sampah. Hening. Lalu Fitri bicara, pelan tapi tegas. Kamu memang buang aku, tapi aku bukan sampah, Fadil. Fadil menunduk. Tangisnya pecah. Ia menggenggam tangan Fitri, memohon, memelas. Tolong, beri aku satu kesempatan. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku benar-benar hancur. Fitri menatap jemari yang menggenggam tangannya. Dulu, tangan itulah yang pernah ia harap akan menggenggamnya seumur hidup. Tapi sekarang, tidak lagi. Ia menarik tangannya perlahan, lalu bangkit. Maaf, kamu datang terlalu terlambat, Fadil. Aku bukan perempuan yang sama lagi. Fadil menunduk, lalu berdiri dan berjalan tertatih keluar rumah. Di ambang pintu, ia menoleh sekali lagi. Tapi Fitri sudah memunggunginya. Menutup lembaran luka, dengan elegansi seorang wanita yang sudah selesai menangis. Sore itu, di salah satu gedung kantor hukum swasta, Fitri duduk di ruang konferensi bersama dua pengacara, satu notaris, dan beberapa staf keamanan perusahaan. Di hadapannya, duduk Fadil dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, dan mata sembab yang seperti tak tidur berhari-hari. Semua ini, beneran kamu yang atur? Gumam Fadil lirih, hampir tak percaya. Fitri hanya tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum yang menandakan akhir dari luka panjang. Ia tidak mengangguk, tidak menjawab, hanya diam menatap Fadil yang kini bukan lagi pria sombong penuh cemoohan seperti dulu. Kenapa kamu nggak balas dendam lebih jauh? Kamu bisa bikin aku masuk penjara, bisa habisi semua asetku, tapi kamu pilih diam. Kenapa, Fit? Fitri menarik napas pelan. Karena aku tahu rasanya kehilangan, rasanya dikhianati, rasanya diinjak-injak. Dan aku tahu, luka yang dalam tak akan pernah sembuh kalau terus dibalas dengan luka baru. Kamu sudah dihukum oleh keputusan dan kelicikanmu sendiri. Itu cukup. Fadil menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia tak menangis, tapi matanya berkaca-kaca. Semua yang dimilikinya sudah tak lagi utuh. Rina, wanita yang ia banggakan dan dulunya ia sanjung sebagai istri yang sempurna, telah kabur ke luar negeri bersama pria simpanannya, membawa lari aset terakhir yang tersisa. Semua properti telah disita karena utang yang terus menumpuk. Rumah mewah, mobil, perhiasan, hingga saham bisnis yang dulu ia bangun bersama rekan-rekan investor semuanya ambruk. Aku cuma minta satu hal, ucap Fitri pelan. Fadil menatapnya dengan penuh harap. Apa? Jangan lagi kamu hina perempuan hanya karena dia miskin.
Jangan pernah kamu anggap rendah orang yang tulus mencintai. Karena harta bisa hilang, tapi hati yang tulus nggak akan bisa kamu beli selamanya. Fadil tertunduk. Kata-kata itu menghantamnya lebih dalam dari semua kegagalan yang ia alami. Beberapa minggu kemudian, Fitri berjalan santai keluar dari rumah kecil yang kini tampak asri di pinggir kota. Ia memeluk anak kecil yang kini memanggilnya Bunda. Anak dari seorang janda yang dulu ia bantu diam-diam. Kini anak itu dirawat Fitri, seperti anak sendiri. Usahanya di bidang catering dan jasa event planner berkembang pesat setelah banyak selebriti secara tak sengaja memviralkan pelayanannya yang rapi dan berkelas. Tanpa pernah menjejakkan kaki ke atas panggung popularitas, Fitri membiarkan kebaikan dan ketulusannya yang berbicara. Hidupnya sederhana, tapi damai. Tak ada kemewahan mencolok. Tak ada perhiasan emas besar. Tak ada unggahan flexing atau pamer saldo. Tapi ada yang jauh lebih berharga. Ketenangan batin. Di TV pagi itu, muncul headline singkat. Ex-pengusaha muda, Fadil Reza, bangkrut dan gugat cerai istri yang kabur dengan harta. Fitri melihat sekilas, lalu mematikan TV-nya. Ia tak ingin menertawakan. Tak ingin mengolok. Tak ingin membalas. Luka yang dulu ia tanggung sudah lama ia kubur. Dan dari tanah luka itu, tumbuh kebijaksanaan. Karena baginya, harga diri seorang perempuan bukan ditentukan dari seberapa mahal bajunya, tapi dari seberapa kuat ia bangkit saat dunia merendahkannya. Dan hari itu, Fitri berjalan dengan kepala tegak. Bukan karena ia ingin pamer, tapi karena kini, ia tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Cerita Fitri mengajarkan bahwa harga diri, kesabaran, dan ketulusan jauh lebih bernilai daripada harta dan penampilan semu. Dalam hidup, orang yang dizalimi dengan ikhlas dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan akan mendapatkan keadilan dari jalan yang tak terduga. Sementara mereka yang menipu dan menghina sesama demi kesenangan sesaat, pada akhirnya akan menuai kehancuran dari perbuatan mereka sendiri. Karena sejatinya, kebaikan hati dan keteguhan prinsip akan selalu menang dalam jangka panjang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like dan subscribe ya orang baik.